mengingatkan bahwa setiap kejadian kecelakaan di Jalan Sagu tersebut, para sahabat, mohon maaf lahir batin, bukan dikarenakan 5 makam yang berada di samping jalan atau tanjakan Sagu tersebut. Bukan, para sahabat, tidak ada orang yang sudah meninggal dunia bisa mencelakakan manusia yang masih hidup. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Saya mengingatkan, meluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sahabat MD Channel, saudara kami dimanapun kalian berada? Pada kesempatan hari ini, di hari Jumat, kami bersilaturahmi ziarah ke salah satu makam di wilayah Jagakarsa. Posisi makam tersebut berada di Jalan Sagu, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Baik para sahabat saudara kami MD Channel dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini yang tadi kami sampaikan, kami akan mencoba menjelaskan kepada para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, yang dimana di Jalan Sagu Jagakarsa, Jakarta Selatan itu sering sekali terjadi kecelakaan, karena memang jalan tersebut sangat curam, turunannya atau tanjakannya itu lebih kurang 45 derajat untuk tanjakannya itu. Dan posisi saat kendaraan motor atau mobil menanjak itu, di sebelahnya itu ada 5 makam yang berada di Jalan Sagu. Dan warga di sekitar Jalan Sagu tersebut sudah mengenal bahwa makam tersebut dikeramatkan. Baik para sahabat, untuk mengingatkan para sahabat yang melintasi Jalan Sagu, persis di tembok kebun Ragunan atau Taman Marga Satwa Ragunan, tepatnya di wilayah pintu selatan Ragunan, itu ada 5 makam yang dimana turunan atau tanjakannya itu sangat tinggi atau sangat curam. Makanya bagi para sahabat pengendara baik motor maupun mobil saat melintas, hati-hati. Dan juga buat para pengendara truk itu sekarang dilarang melintas Jalan Sagu karena banyak kejadian kecelakaan truk yang melintas saat nanjak itu akan turun karena beban yang gak kuat. Dan juga Jalan Sagu tersebut pernah ada yang meninggal karena kecelakaan tersebut. Baik para sahabat, kita lihat Jalan Sagu tersebut dan nanti kita lihat 5 makam tersebut, almarhum maupun almarhumah. Baik para sahabat. Ya para sahabat bisa lihat itu Jalan Sagu itu memang jalannya sangat curam turunannya. Nah kalau dari Jalan Sagu dari Jalan Peon itu lurus itu bisa menembus ke wilayah Ciganjur. Kalau dari pintu selatan Ragunan dia naik ke atas kendaraan itu, dia nanti keluar jalan raya itu ke kiri bisa pintu Ragunan atau pintu timur Ragunan, nanti ke sebelah kanan dia bisa masuk ke Jagakarsa Ciganjur. Para sahabat selalu bisa lihat jalanan turun itu sangat curam dan tanjakan pun saat naik ke atas pun sangat lumayan tinggi. Maka di Jalan Sagu ini sekarang sudah dilarang truk-truk yang melintasi Jalan Sagu dilarang karena sering terjadi kecelakaan. Dan saya coba meluruskan bahwa setiap kejadian kecelakaan di Jalan Sagu ini itu diakibatkan dari manusianya para sahabat. Karena apa? Karena memang
tanjakan ini sangat lumayan tinggi lah, 45 derajat lebih kurang. Nah, karena bebannya sangat berat itu, maka saat truk itu melintas ke atas, dia turun kembali karena beban yang di bawah itu sangat berat, turun, ya terjadilah kecelakaan. Sering di situ terjadi kecelakaan. Akan tetapi saya coba meluruskan bahwa setiap kejadian kecelakaan di Jalan Sagu tersebut, para sahabat, mohon maaf lahir batin, bukan dikarenakan 5 makam yang berada di samping jalan atau tanjakan Sagu tersebut. Bukan, para sahabat, tidak ada orang yang sudah meninggal dunia bisa mencelakakan manusia yang masih hidup. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Saya mengingatkan, meluruskan, kasihan almarhumah yang dimakamkan di situ, nanti akan jadi fitnahan gara-gara makam ini nih, gitu, terjadi kecelakaan. Kalau yang nggak paham, kasihan, karena memang terjadi kecelakaan ya akibat dari manusianya. Dia bawa beban berat, di anggapan mereka bisa melintasi, ternyata sangat yang nanjak di sebelah kirinya itu makam, langsung turun atau kadang mesinnya itu mati. Dan kalau yang nggak paham, mereka menganggapnya akibat makam tersebut salah. Baik, kita lihat ke tempat area makam kalau sahabat. Kalau sahabat bisa lihat, ini jalanannya tuh sangat curam kan ya, dari bawah pun sangat tinggi sekali. Tuh mobil melintas juga tuh, nggak bisa dia dua jalur, harus mengalah salah satu, turun, nah itu yang dari bawah baru nanti naik bergantian. Karena memang jalannya sempit, di sebelah sana pun juga ada kayak solokan, makanya terjadi kecelakaan ya akibat ya dari manusianya. Mereka nggak sabar, ngebut, bawa beban berat, akhirnya turun mobilnya atau truk tersebut, terjadilah kecelakaan. Baik, kita lihat makamnya. Assalamualaikum. Ya baik para sahabat, saudara kami dimanapun kalian berada, inilah 5 makam yang berada di Jalan Sagu, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang tadi telah kami sampaikan, setiap kecelakaan yang terjadi di Jalan Sagu ini, tuh tadi yang para sahabat bisa melihat, itu mohon maaf bukan diakibatkan dari makam di sini, bukan. Maka kami perlu meluruskan, jangan sampai almarhumah yang dimakamkan di tempat ini seluruhnya yang ada di sini jadi fitnahan dari kita golongan bangsa manusia, kasihan. Jadi karena ini memang jalannya juga sangat kecil, di sebelah kirinya juga turunan itu ada got, ada itu saluran air, sempit pun jalannya, hanya satu mobil. Ya terkadang dari para pengendara itu dia nggak sabar, ngebut dan membawa beban juga berat seperti truk, ya dia langsung turun truk itu, ngejungkel lah ke got. Ya alhamdulillah saat kecelakaan juga nggak meninggal, tapi ada juga yang meninggal. Nah itulah karena banyak kejadian kecelakaan bisa meninggal
Yang kami khawatirkan nanti area pemakaman sini akan jadi fitnahan kalau yang tidak paham. Gitu. Marilah kita lebih mendekat para sahabat. Ya, ini makam ini kalau di sekitar warga sini Jalan Sagu, Jaga Pasang bisa termasuk dikeramatkan lah gitu sama para warga di sini. Nah, dari 5 makam ini yang paling sepuh itu para sahabat beliau, paling sepuh beliau. Nah, itu beliau punya anak yang sebelah kanan, anak beliau. Nah, yang sebelah sini itu adalah istri dari yang beliau. Yang sebelah sini ini adalah anak atau putri dari beliau. Ini istrinya, ini ayah kandungnya, ini putrinya. Dan ini almarhumah, dia waktu masih hidup itu usianya sekitar kurang lebih baru 1 tahun. Beliau meninggal dunia. Nama makam di sini itu masih leluhur dan keturunannya dari wakaf di sini itu tidak jauh, rumahnya sekitar 20-30 meter lah. Yang tadi itu yang cat hijau tuh rumah beliau, itu keturunan tuh. Nah, yang hijau itu para sahabat itu keturunannya. Namanya dikenal sini Bang Uwah atau Bapak Baslah. Nah, inilah leluhur beliau. Nah, kami mohon maaf setiap kejadian kecelakaan di area Jalan Sagu ini yaitu diakibatkan dari manusianya. Akan tetapi ya, yang namanya manusia, semua makhluk yang beliau pasti akan meninggal, akan mati. Dan sudah takdir ya, tapi memang jalan takdirnya mereka meninggal ya kecelakaan. Karena tadi manusianya juga ada truk bawa beban pasir, hebel, itu dia paksakan. Akhirnya nggak kuat, mundur lah tuh truk itu, dia bawa hebel, bawa pasir, bawa batu bata gitu. Itulah para sahabat. Jadi yang tadi kami sampaikan, kami meluruskan jangan sampai almarhumah yang dimakamkan di tempat ini akan jadi fitnahan bagi yang masih hidup. Jangan, kasihan mereka, para sahabat, saudara di channel dimanapun kalian berada. Dan tidak menutup kemungkinan juga selain almarhumah yang dimakamkan di tempat ini, ada juga makhluk-makhluk ciptaan Allah selain bangsa manusia. Akan tetapi kita sebagai manusia, ciptaan yang lebih sempurna penciptaannya, kita tetap saling menghormati, saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Karena kan di dunia ini bukan hanya kita yang tinggal di alam dunia ini, masih ada juga ciptaan-ciptaan Allah selain kita bangsa manusia. Makanya saya mengingatkan buat diri kami dan para sahabat saudara kami, kita sebagai golongan bangsa manusia yang penciptaan lebih sempurna dari ciptaan Allah yang lainnya, kita jangan mengecilkan, merendahkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Jangan para sahabat, kita tetap menghormati, menghargai, kita mainkan adab, kita mainkan akhlak, totok kromo, sopan santun. Ya kalau kita orang Islam ya kita assalamualaikum. Dan saran dari kami pun buat para sahabat yang melintasi Jalan Sagu ini, baik pengendara motor maupun mobil, memberikan salam saja gitu. Kita akan mendoakan, yang namanya doa itu baik gitu. Saat kita melintas pakai motor atau mobil, kita beri salam saja, assalamualaikum ya ahlil kubur wali jamil minal muslimin wal muslimat wal mu'aminin wal mu'minatil ahya minhum wal musyawnil fatihan. Kita hadiahin aja Fatihah. Beliau almarhum sini, saat kita melintasi kendaraan kita baik motor maupun mobil, kita salam assalamualaikum ya ahli kubur, terus menghadiahkan Fatihah, mereka senang gitu. Ketimbang mohon maaf ketika kita melintasi pakai motor pakai mobil, kita klakson tin 3 kali tin. Kalau buat saya kurang baik, lebih baik kita
salam saja dan menghadiahkan Fatihah saja saat kita melintasi area pemakaman dimanapun berada. Nggak hanya kita melintasi Jalan Sagu, dimanapun kita melintasi area pemakaman, kita salam dan menghadirkan Fatihah aja, itu baik kok buat kita. Baiknya apa? Ketika nanti kita sudah meninggal dunia, tanpa kita pinta pun, kita akan mendapat doa, akan didoakan. Karena kita ketika masih hidup, setiap kita melintasi pemakaman, kita salam dan menghadiahkan Assalamualaikum ya ahli kubur, kita doakan kirim Fatihah. Mereka senang ketimbang kita melintasi area pemakaman memberikan klakson 3 kali tin. Kalau buat saya, buat kami kurang baik. Tapi ya kami mengembalikan kepada para sahabat yang melintasi Jalan Sagu wilayah Jakarta, Jakarta Selatan. Ya karena sugestinya sering terjadi kecelakaan, ada yang meninggal dunia. Jadi yang melintasi Jalan Sagu ini bersugestinya tempat ini angker mistis. Nah kesannya yaitu sudah takdir dan juga akibat dari manusianya, human error. Yang tadi kami sampaikan, dia truk bawa beban berat, harusnya dia lewat jalan sana, jalan Kecapi atau Pepaya, dia potong kompas lewat sinilah. Ya akhirnya truknya nggak kuat, mundur, kadang atau seperti juga mati. Ya udah rem juga remnya nggak kuat, karena bebannya itu berat, jatuhlah ngejungkel. Sering ini para sahabat sering terjadi kecelakaan. Mengingatkan juga kembali, jangan sampai kita mempraduga bahwa setiap kejadian kecelakaan di Jalan Sagu ini akibat dari makam di sini. Jangan, kasihan mereka almarhum. Gitu. Baik, saya perkenalkan nama-nama beliau. Beliau ini paling sepuh yang tadi kami sampaikan. Beliau ini bernama Kong Sapar atau Aki Sapar. Nah, beliau punya anak Kong Haji Jisim. Nah, Kong Haji Jisim itu punya istri namanya Nyai Leha atau Ibu Nyai Leha. Nah, beliau ini punya putri ini dari Kong Haji Jisim dan Nyai Leha. Inilah putrinya. Nah, kalau yang sebelah sana itu almarhumah Masiah. Beliau usianya saat masih hidup baru sekitar 1 tahun sudah meninggal. Itulah nama-nama almarhumah yang dimakamkan atau dikeramatkan di wilayah Jalan Sagu Jakarta ini. Itulah. Baik para sahabat, itulah yang dapat kami sampaikan. Kami coba meluruskan, jangan sampai warga di sini maupun siapapun yang melintasi Jalan Sagu di wilayah Jagakarsa dekat tembok Ragunan, dekat pintu selatan Ragunan, jangan sampai kita memfitnah karena makam di sini gitu. Bukan ya itu. Jangan para sahabat saudara kasihan mereka. Kita doakan saja, kita ulung salam saja, menghadiahkan Fatihahnya buat almarhumah yang ada di sini. Dan juga kita doakan aja seluruh ciptaan Allah yang ada di sini. Baik para sahabat, marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah khusus untuk almarhumah yang ada di area pemakaman di sini dan pada umum seluruh ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di khususnya di wilayah tempat ini dan pada umumnya di seluruh yang ada di alam di Ragunan dan sekitar sini. Semoga beliau almarhumah seluruhnya mengampuni seluruh dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya sekecil apapun. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah jauhkan dari siksa kubur. Allah lapangkan kuburnya. Allah kurangi kuburnya dan Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah. Dan semoga seluruhnya ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah semua yang ada di tempat ini, Allah curahkan keberkahan, keridhaan, rahmat Allah, Allah curahkan maghfirah serta hidayah Allah. Dan semoga almarhumah seluruhnya yang ada di tempat ini, pemakaman di sini, semoga semuanya Allah masukkan, Allah tempatkan di surga Allah yang paling indah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa
ولجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik para sahabat, saudara kami, inilah yang dapat kami sampaikan. Pesan dari kami, jas merah jangan sesekali melupakan sejarah. Jangan sampai kita melupakan para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama terdahulu yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk beliau, Aki Safar, beliau ada leluhur terdahulu. Kita semuanya jangan melupakan para leluhur, para wali ulama terdahulu yang ada di Nusantara negara Kesatuan Republik. Berkat wasilah mereka lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Salam dari kami, salam silaturahim dan salam salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami, ada adab kami yang kurang berkenan ketika para sahabat yang di channel sosok kami menyaksikan video kami ini. Seluruhnya yang ada di sini, seluruhnya kami mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.